Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Lisnawati. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, Angkatan 2 LPTK Universitas Medan, program studi biologi, dengan nomor induk mahasiswa 9233411003. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 9 Takengon. Bersiap. Risa. Gabrak. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasanya kita lakukan berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang coba cek kebenaran kita, nak. Aman? Oke. Seperti biasanya, sebelum melakukan pembelajaran, kita lakukan pretest dulu. Aktifkan kahootnya. Yang udah masuk tanda, Ilham, terus. Sudah semua? Kita mulai. Ya, tinggal di atas. Lihat siapa? 1, 2, 3. Yola nomor 3. Ridho nomor 2, satunya. Aika punya 3. Kita kasih apa dulu. Baiklah, sekarang sebelum kita ke materi, untuk kehadirannya, siapa yang nggak hadir hari ini? Mulia. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sistem syarat, yang mana syarat itu yang mengendalikan aktivitas kita setiap hari. Jadi setiap hari aktivitas baik buruknya itu dikendalikan oleh syarat dan jumlahnya ribuan di dalam tubuh kita, ya kan? Ya, Bu. Kemudian banyak faktor yang mempengaruhi sistem syarat ini. Di antaranya sekarang kita akan membahas tentang pengaruh nafsa pada sistem syarat. Merokok, kalian sudah merokok dari SMP sebagian walaupun tidak semua. Apakah merokok itu termasuk nafsa? Ya Bu, Alasannya? karena merokok itu dapat menyebabkan kecanduan apabila seorang yang mengkonsumsinya. Dan ada kandungan yang berbentuk nikotin kan masih ada dalam golongan narkoba. Kemudian, menurut kalian benar atau tidak kalau ada istilah tidak bisa berpikir tanpa merokok? Tidak Bu, Tidak, Bu. Alasannya? saya Bu, jujur dibilang saya tidak merokok, tetapi saya bisa berpikir sehat tanpa juga merokok. Iya. Gitu. Nah, jadi pertanyaan itu kalau kita berikan kepada orang yang tidak merokok, nah kalau kita berikan ke orang yang merokok, tentu Beda jawabannya. ini ada jawabannya, ya. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruh. Kenapa perempuan tidak merokok semua mereka bisa berpikir positif? Karena hampir 70% yang merokok itu laki-laki. Bacakan 30
pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis sistem saraf, gangguan dan upaya pencegahan pada sistem saraf. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis secara sistematis faktor yang dapat mempengaruhi sistem saraf pada manusia. Peserta didik mampu menjelaskan gejala-gejala yang timbul pada gangguan sistem saraf manusia. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan kolaborasi kerjasama untuk menganalisis pengaruh kerja terhadap sistem saraf. Ya, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di antaranya setelah kita melakukan diskusi, kita dapat mengetahui pengaruh kerja terhadap sistem saraf dan faktor-faktor yang lainnya. Perhatikan gambar ini. Nanti di dalam kelompok kalian akan membuat masalah mengenai gambar dan video. Sekarang kita bayangkan dulu videonya. Oke, sekarang coba hitung berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Dari video tadi, Ibu persilakan setiap kelompok membuat masalah satu dan dituliskan dalam papan tulis. Kelompok mana yang mau? Tuliskan masalah dari video dan gambar tadi. Jangan kena fokus ya. Gimana tuh Bunda? Masalah yang kita dapatkan dari gambar dan video tadi. Nanti tugas kalian pada kelompok kalian masing-masing kita menyelesaikan masalah ini ke dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Ya, jelas ya? Gimana? Sudah selesai semua? Sekarang saatnya kita presentasi. Kelompok mana yang mau maju duluan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Orija Setipa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Saraf dan Pengaruh Nafja atau Narkoba terhadap Sistem Saraf. Adapun peran penting sistem saraf itu adalah sistem saraf atau sel saraf dalam tubuh mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, bergerak, dan melakukan berbagai aktivitas. Jadi, saraf ini ada di seluruh tubuh kita, baik itu di tangan kanan, di tangan kiri, di kaki, dan di mata atau di leher sekalipun. Akan tetapi pusat saraf yang ada di tubuh kita yaitu terletak di otak. Jadi apapun aktivitasnya, baik kita berlari, berjalan, itu atas
kontrol daripada saraf atau saraf yang mengendalikan segala itu. Contohnya seperti menggerakkan tangan atau bergerak ke kanan dan ke kiri, itu adalah atas kontrol dan dikendalikan oleh saraf. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa saraf itu dapat berpengaruh dengan nakja atau narkoba. Marah-marah saja atau senyum bisa memutuskan saraf kita, apalagi kita mengkonsumsi narkoba. Sedikit saya jelaskan tentang narkoba. Narkoba adalah zat adiktif atau obat-obatan yang terlarang, baik berasal dari tanaman maupun tidak tanaman, sintetis atau semi-sintesis. Apabila seorang yang mengkonsumsi narkoba itu dapat berdampak buruk bagi tubuhnya. Salah satunya dapat memutuskan sel saraf yang ada di otak kita dan dapat menyebabkan kejang-kejang atau berhalusinasi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman dalam penyampaian tadi mungkin ada yang tidak jelas, boleh dipertanyakan. Saya perwakilan dari kelompok Kurakron ingin bertanya kepada kelompok Orida Sadika. Apa bahan dasar dari narkotika? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Kurakron. Bahan dasar narkotika adalah ada yang terdiri dari tumbuhan dan ada yang terdiri dari hewan, seperti ganja, pinang, tembakau, dan koka, bahkan jamur sihir. Nah, apabila kita melihat tumbuhan seperti ini, maka kita harus hati-hati. Saya dari kelompok Merah Santika ingin menanyakan pertanyaan kepada Koriza Santika. Pertanyaan yang saya ajukan ini ada 3. Yang pertama adalah, apakah perbedaan dari nafzat golongan stimulan, nafzat golongan depresan, golongan halusinogen? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Mira Santika. Berdasarkan perbedaannya adalah nafza golongan stimulan atau disebut dengan uver merupakan golongan nafza yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Pada golongan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar dan bersemangat. Contoh sabu-sabu dan ekstasi. Sering kita lihat penggunaan atau orang yang mengkonsumsi narkoba jenis golongan ini dapat meningkatkan suhu tubuhnya atau dalam bekerja dia sangat bersemangat atau meningkatkan energi daripada tubuhnya. Dan nafza golongan depresan, jenis narkoba yang memiliki sistem kerja dengan cara menekan sistem saraf pusat serta mengurangi aktivitas nasional tubuh. Pengguna narkoba di sini merasakan efek tenang terdiri dari pingsan. Dan nafza golongan depresan ini, apabila seseorang yang mengkonsumsi narkoba tersebut, maka kebanyakan dia melakukan aktivitas seperti tidur dan dia akan bermalas-malasan. Dan yang terakhir ada nafza golongan halusinogen, adalah golongan nafza yang membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Inilah narkoba yang sangat berbahaya apabila kita konsumsi. Semua narkoba itu sangat berbahaya, tapi nafza golongan halusinogen ini berbahaya daripada yang sebelumnya karena dapat menyebabkan kegilaan atau penyakit jiwa apabila kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Dan kalau bisa jangan dikonsumsi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala pertanyaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Zeamai ingin bertanya kepada kelompok Orja Satipa. Apakah dampak buruk dari penyalahgunaan nafza? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada kelompok Zermai yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini kami akan mencoba untuk menjawabnya. Dampak buruk daripada penyalahgunaan narkoba adalah yang pertama, merusak kesehatan dari segi fisik, contohnya overdosis dan kematian. Yang kedua, merusak kesehatan mental, contohnya depresi, psikosis, dan gangguan jiwa. Yang ketiga, ketergantungan dan penyalahgunaan. Dan yang keempat, yang terakhir, gangguan sosial dan ekonomi. Jadi, narkoba ini sangat berdampak buruk bagi tubuh kita. Maka hindarilah sebisanya narkoba. Jangan sekali-sekali kita mendekati daripada narkoba. Karena di dalam agama juga dilarang, atau Islam juga melarang narkoba tersebut, yaitu menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharapkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan penyampaian ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pita Santika ingin membahas yaitu tentang sistem saraf dan pengaruh nafsa terhadap sistem saraf. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bersama, sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur saraf setiap kegiatan dalam hidup. Nah, setelah kita mengetahui sistem saraf tersebut apa, banyak sekali pengaruh nafsa pada hidup kita. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih tentang apa yang dimaksud dengan nafsa. Nafsa atau narkoba adalah suatu singkatan dari narkotika, psikotropa, dan zat adiktif lainnya. Nah, yang mana zat tersebut dapat mengakibatkan kecanduan pemakainya. Yang zat tersebut merupakan ada yang sintetis maupun semi sintetis, baik berupa tumbuhan maupun bukan tumbuhan. Yang mana dapat mengakibatkan banyak sekali dampak negatifnya. Terlebih lagi kita secara pelajar maka akan mengganggu sistem neurotransmitter, yang mana sistem tersebut dapat mengakibatkan kita sebagai pelajar tidak konsen dalam pembelajaran, tidak fokus, dan banyak sekali dampak negatif lainnya. Maka dari itu kita sejauhi narkoba agar hidup kita lebih tenang, lebih santai, relax, dan lebih terarah lagi. Sekian dari Saya perwakilan dari kelompok Orija Satika ingin bertanya kepada kelompok Mira Satika. Apakah sebenarnya narkoba itu dan apa efeknya bagi manusia yang mengkonsumsi narkoba tersebut? Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok Kurakron ingin bertanya kepada kelompok Merah Satika. Apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Saya perwakilan dari kelompok Zeamai ingin bertanya kepada Miras Narkotika, bagaimana kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba? Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bertanya kepada kelompok kami yaitu Miras Narkotika. Kami ingin menjawab dengan semaksimal mungkin dan izinkan kami untuk berdiskusi sejenak. Yang pertama kami akan menjawab terlebih dahulu kepada kelompok Orija Satika, yaitu mengenai tentang apa narkoba dan dampak dari narkoba tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, narkoba adalah zat adiktif yang dapat mengakibatkan kecanduan. Apabila masuk ke dalam tubuh, narkoba dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik dan fungsi sosial karena mempengaruhi kerja otak dan saraf pusat. Nah, maka dari itu kita dapat mengetahui narkoba ini banyak sekali dampak negatifnya.
ketika kita sudah mengetahui dampak negatif dari penggunaan narkoba tersebut, maka kita pun harus menjauhinya karena banyak sekali dampak negatif dari penggunaan narkoba. Yang misalnya ada yang mengakibatkan kecanduan, sakit-sakit, dan tidak percaya diri, bahkan hingga kematian. Nah, teman-teman sekalian, walaupun banyak sekali dampak negatif yang terjadi pada saat kita mengonsumsi narkoba, ada dampak positif dari penggunaan narkoba tersebut. Di antaranya yaitu dalam ilmu kedokteran, banyak sekali digunakan oleh para pakar kedokteran untuk membuat obat-obatan yang bahan utamanya yaitu narkoba. Dan ada juga yang berdampak positif bagi penggunaan atau pemakaian narkoba tersebut. Di antaranya dari ilmu medis, yaitu bisa berbentuk seperti meredakan rasa nyeri dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai pelajar jauhilah narkoba karena dampak positifnya sangat sedikit, tetapi dampak negatifnya sangat banyak. Baik, di sini saya akan menambahkan jika teman saya tadi atau rekan saya sudah menjelaskan tentang pengertian dan efek dari penggunaan narkoba, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan dari narkoba tersebut. Kita dapat menghindari narkoba dengan cara yang pertama ialah melakukan atau mengerjakan hal-hal positif seperti olahraga atau mengaji. Yang kedua, hidup di lingkungan positif. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita hidup di lingkungan positif, kesehatan psikologis kita itu baik. Sebagaimana kita ketahui, kesehatan psikologis itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Yang ketiga ada menghindari pergaulan bebas. Di sini kita mengetahui bahwasanya pengguna narkoba itu paling banyak dari pelajar. Pelajar tersebut biasanya menggunakan narkoba dipengaruhi oleh pergaulan bebas. Yang terakhir ada meningkatkan kesadaran diri tentang seberapa bahayanya narkoba tersebut ketika kita mengonsumsinya. Di sini kita sudah mengetahui sebagian besar bahaya banget untuk menggunakan narkoba tersebut karena dapat menghambat kerja otak, gangguan saraf, bahkan kematian. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar atau generasi milenial hendaknya untuk menghindari penggunaan atau mengonsumsi narkoba tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Next. Untuk jawaban dari kelompok Organisasi apakah sudah memuaskan? Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Urakron yang menanyakan tentang seputar zat adiktif. Nah, zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkoba dan psikotropika, meliputi minuman beralkohol, mengandung etanol, etil alkohol yang berfungsi menekan susunan saraf pusat dan digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika, akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Nah, zat adiktif ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih lagi, kita seorang pelajar banyak sekali kita bergabung ataupun berteman dengan teman-teman yang mengonsumsi alkohol. Banyak sekali alkohol yang dapat ditemukan sekarang karena banyak sekali yang menjual atau memperluaskan secara ilegal yang bisa saja dibeli oleh seorang pelajar, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita seorang pelajar harus pandai-pandai dalam bergaul ataupun berteman, karena alkohol tersebut adalah suatu zat yang tidak baik untuk diri kita ataupun kita konsumsi. Seperti yang kita ketahui bersama sebelumnya bahwa alkohol ataupun zat adiktif tersebut adalah sesuatu yang memabukkan. Nah, kita ketahui sebelumnya sesuatu yang memabukkan itu diharamkan. Lebih lagi kita seorang Islam, seseorang yang menganut agama Islam, maka kita harus menjauhi hal-hal tersebut agar kita pun terhindar dari mara bahaya dan malapetaka. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok Zeba yang telah menanyakan tentang kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Seperti yang kita ketahui bersama, hal yang harus kita hindari dalam penggunaan narkoba tersebut yaitu yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Kita seorang pelajar atau seorang remaja pasti memiliki rasa coba-coba ataupun rasa ingin mencoba sesuatu yang baru karena hal tersebut sudah lumrah dalam kehidupan kita seorang remaja. Tetapi dalam ingin mencoba-coba, lakukanlah percobaan yang positif, yaitu mencoba-coba untuk belajar tentang ilmu sains dan fisika dan lain sebagainya. Jangan digunakan untuk mencoba-coba tentang penggunaan narkoba karena narkoba tersebut dapat mengakibatkan kehancuran pada diri kita, terlebih bagi kita seorang pelajar. Dan kita harus mengetahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental.
ketika kita telah mengetahui kesehatan kita akan terganggu ketika kita menggunakan narkoba, maka kita pun akan menghindari narkoba tersebut. Karena ketika kita telah mengetahui baik buruk suatu hal, maka kita akan meninggalkan hal tersebut jika hal itu buruk dan mengerjakannya ketika hal tersebut positif. Dan yang ketiga yaitu lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Nah, kegiatan positif berbentuk olahraga ini sangat efektif karena kita dapat meninggalkan atau memikirkan sesuatu hal-hal yang negatif. Karena kita fokus untuk melatih diri kita untuk menjadi sehat, bugar, dan lain sebagainya. Dan mengikuti organisasi. Organisasi ini dapat yang pertama dapat mencerdaskan kita, dapat membuat jiwa sosial kita tinggi, dan kita pun tidak akan terpengaruh pada orang-orang ataupun rekan-rekan sekalian yang menggunakan narkoba. Karena di organisasi pasti terdapat orang-orang yang disiplin, cerdas, dan bertalenta dan lain sebagainya. Terima kasih. Pesan dari saya untuk teman-teman sekalian, jauhilah narkoba karena kita adalah generasi yang akan meneruskan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah presentasi dari teman kita tadi. Sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kita dapat mengetahui jenis narkoba, dampak narkoba, bahaya dari penggunaan narkoba, cara mencegah atau menjauhi narkoba, dan dampak atau penyakit yang disebabkan oleh narkoba, kandungan narkoba, dan bahkan jenis-jenis narkoba. Nah, oleh karena itu, kita sebagai siswa sangat perlu atau sangat penting mengetahui hal itu semua agar kita dapat mengetahui bahaya dari narkoba tersebut, agar kita tidak dapat mencoba atau menggunakan narkoba. Sekian dari saya, terima kasih. Coba kita merevisi pembelajaran yang ini. Ada hal-hal yang menarik pada pembelajaran kita hari ini. Baik, adapun pembelajaran yang saya menyenangkan pada hari ini, saya lebih mengetahui lebih dalam tentang narkoba dan dampak buruk narkoba, jenis-jenis narkoba, dan juga yang sangat penting, narkoba itu dapat memutuskan atau merusak sel saraf yang ada di dalam tubuh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih atas dulu. Selanjutnya, apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna? Silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bermakna untuk kehidupan saya, atau kehidupan dari semua. Karena kami sebelumnya sudah mengetahui tentang baik buruknya narkoba tersebut. Nah, kami pun sebagai siswa, sebagai pelajar telah mengetahui dampak negatifnya, sehingga kami pun tidak akan mengonsumsi narkoba dan kami pun tidak akan bergaul dengan orang-orang yang mengonsumsi narkoba, dan kami pun akan menjadi pelajar atau siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, menurut kami pembelajaran hari ini dapat berdampak positif sekali bagi kita para pelajar karena kita di sini sudah mengetahui yang mana dampak positifnya, dampak negatifnya dengan narkoba tersebut. Jadi kami para pelajar juga sudah tahu dampak negatif dan berusaha untuk menghindari orang-orang yang menggunakan narkoba atau menghindari narkoba tersebut. Sekian, terima kasih. Sudah hari ini. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kita lakukan lagi post test. Aktifkan lagi tabletnya. Silakan. Sudah ada peningkatan ya. Bersama.